Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Insyaallah kita akan belajar pada juz 29 pada surah Al-Muddathir pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Harapannya dapat memberikan panduan dan bimbingan kepada para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar Al-Quran. Semoga nantinya bermanfaat. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-11. Perhatikan cara membacanya. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Roknya sukun dibaca dzar. Dzarni panjangkan nunnya, ada ya sukun matobi'i dipanjangkan dua ketukan dibaca dzarni. Waman kho nun sukun bertemu dengan kho, ini hukumnya dibaca idhar halqi. Idhar itu artinya jelas, halqi artinya tenggorokan, jadi dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Waman kho tidak boleh, harus jelas. Waman khalaqtu, qafnya sukun, qalqalah pantulkan suaranya, khalaqtu. Waman khalaqtu wahida. Hi panjangkan haknya, ada ya sukun matobi'i dipanjangkan dua ketukan, wahida. Huruf dalnya di sini dibaca panjang, mata iwad, jadi jangan dibaca wahidan, salah. Tapi dipanjangkan wahida. Ulangi dari sini. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Seperti itu cara membaca pada ayat yang ke-11. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-12. Kita baca. Waja'altu lahu malam mamduda. Waja'altu, lamnya sukun dibaca waja'altu. Lahu panjangkan haknya, waja'altu lahu ma panjangkan mimnya, ada tanda alifnya matobi'i panjangkan dua ketukan, malam. Fathah tanwin bertemu dengan huruf mim, ini hukumnya dibaca idgham bi ghunnah. Idgham itu artinya memasukkan. Ciri-cirinya idgham ini sangat penting bagi para pemula. Biasanya itu pasti ada tasdidnya seperti ini. Itu pasti idgham. Tergantung idgham bi ghunnah ataupun idgham bila ghunnah. Karena di sini bertemu dengan mim, maka di sini idgham bi ghunnah. Bi ghunnah itu berdengung, maka didengungkan. Malam, seperti itu. Malam. Tidak boleh langsung dibaca malam, tidak boleh. Harus didengungkan. Malam. Mim sukun bertemu dengan dal, ini dibaca idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, syafawi artinya mulut. Intinya tidak didengungkan seperti itu. Jangan dibaca mamdu, tidak boleh. Harus malam mamdu. Nah, seperti itu.
Dan di sini ada wawu sukunya, maka dalnya dipanjangkan, matobi'i panjangkan 2 ketukan. Malam mamduda, dalnya panjangkan, mata iwat jangan dibaca mamdudan tapi mamduda. Waja'altu lahu malam mamduda. Kita ulangi. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-13. Perhatikan cara membacanya. Wa banina syuhuda. Wabanina syuhuda. Di sini ada ya sukun, maka nunnya dipanjangkan, matobi'i panjangkan 2 ketukan. Wabanina, wabanina syuhuda, haknya panjangkan, ada wawu sukunnya, panjangkan 2 ketukan, dibaca syuhu. Syuhu, seperti itu. Dalnya dibaca panjang, mata iwat, jangan dibaca syuhudan tapi syuhuda. Wabanina syuhuda. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-14. Perhatikan cara membacanya. Wa mahattu lahu tamhida. Perhatikan di sini ada hak yang berharokat tasid, maka kita masukkan, kita idghamkan, dibaca wamaha, wamaha. Lalu di sini ada huruf dal yang berharokat sukun yang bertemu dengan ta. Ini hakikatnya dalnya tidak terbaca, langsung kita masukkan ke ta ini, bukan dibaca wamahadtu, bukan, tapi wamahattu. Jadi dalnya anggaplah tidak ada, langsung kita idghamkan ke dalam huruf ta. Insyaallah akan kita bahas masalah hukum tajwid ini pada pertemuan yang lain insyaallah. Perhatikan wamahattu, wamahattu lahu, panjangkan haknya 2 ketukan. Lahu tamhi, mim sukun bertemu dengan ha, idhar syafawi, dibaca jelas. Dan haknya di sini dipanjangkan, ada ya sukunya, matobi'i panjangkan 2 ketukan, dan dalnya di sini dibaca panjang, mata iwat. Wa mahattu lahu tamhida wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-15. Perhatikan cara membacanya. Thumma yatma'u an azid. Thumma yatma'u an azid. Ada mim tasdid, hukumnya dibaca gunnah, maka didengungkan, dibaca thumma. Thumma, tapi jangan dipanjangkan thumma, tidak boleh. Bedakan antara berdengung gunnah dengan pendek, jangan sama-sama didengungkan dan dipanjangkan, karena mim di sini itu pendek. Cara bacanya hati-hati. Tsumma yalto, to-nya sukun, dibaca qalqalah, pantulkan suaranya. Yalto, to itu namanya qalqalah, pantulan suaranya. Tsumma yatma'u an azid, nun sukun bertemu dengan alif, idhar halqi, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. An-a, harus jelas an-a, an-azid. Ada ya sukun, maka zaknya dipanjangkan karena berharokat kasroh, matobi'i panjangkan 2 ketukan, dan dalnya di sini meskipun berharokat fathah, ketika berhenti maka dimatikan, dibaca
azid. Bukan an azida, itu salah. Thumma yatma'u an azid. Kita ulangi dari sini. Wa mahattu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azida kalla. Boleh kita wasolkan seperti itu. Kalau berhenti an azid, tapi kalau kita gandeng thumma yatma'u an azida kalla. Seperti itu. Lalu kita berhenti, kita baca kalla innahu kana li ayatina anida. Perhatikan di sini berharokat tasdid lamnya, maka diidghamkan, ditekan kalla. Mad zaid munfasil dipanjangkan 5 ketukan. Kalla innahu, nun tasdid gunnah berdengung. Innahu, panjangkan haknya mad tabi'i. Innahu kana, panjangkan kafnya, ada tanda alifnya mad tabi'i, 2 ketukan. Kana li ayatina, alifnya panjangkan, hamzahnya panjangkan. Kana li ayatina, panjangkan nunnya, ada tanda alifnya mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Anita, nunnya panjang, ada ya sukun mad tabi'i, dalnya dipanjangkan mad iwad. Anitan, salah, tapi anita. Thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida. Selanjutnya pada ayat yang ke-17, perhatikan cara membacanya. Sa'urhikuhu sa'uda. Sa'urhikuhu sa'uda. Ada ro yang berharokat sukun, dimatikan, dibaca sa'ur. Sa'urhikuhu, panjangkan haknya. Sa'u-nya dibaca panjang, ada wawu sukunnya mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Sa'urhikuhu sa'uda, panjangkan dalnya, ada tanda alifnya mad tabi'i, mad iwad, dipanjangkan, bukan sa'udan tapi sa'uda. Sa'urhikuhu sa'uda, seperti itu. Selanjutnya pada ayat yang ke-18, perhatikan cara membacanya. Innahu fakkara wa qaddar. Inna, dengung, nun tasdid, gunnah, panjangkan haknya. Innahu fakkara, kafnya sukun, tasdid, ditekan, diidghamkan. Fakkara wa qaddar. Nah, di sini tasdid maka ditekan, dimasukkan, diidghamkan. Wa qaddar, roknya disukun, ada tanda waqaf berhenti. Innahu fakkara wa qaddar. Thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-19. Perhatikan. Kita baca pada ayat yang ke-19. Perhatikan cara membacanya. Faqutila kaifa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Kaifa, yaknya dibaca kaifa, ada ya sukunnya. Qaddar, dalnya ini tasdid maka dimasukkan, diidghamkan, ditekan.
qaddar. Roknya dimatikan ataupun disukun. Faqutila kaifa qaddaru. Selanjutnya pada ayat yang ke-20 perhatikan cara membacanya. Tsumma qutila kaifa qaddaru. Tsumma qutila kaifa qaddaru. Tsumma tasdid mimnya gunnah. Kaifa ya sukun dibaca kaifa, qaddar dalnya di sini berharokat tasdid maka ditekan dimasukkan diidghamkan dibaca qaddar. Tsumma qutila kaifa qaddaru. Faqutila kaifa qaddaru. Tsumma qutila kaifa qaddaru. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah belajar bersama-sama belajar tahsilul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dan juga kita tadi telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam surah Al-Mudaththir pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi harapannya video ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi khususnya bagi para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar Al-Quran. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga senantiasa diberikan kemudahan, kefahaman agama oleh Allah, dan yang paling penting senantiasa diberikan istiqomah untuk mempelajari Al-Quran sampai akhir hayat kehidupan kita, sampai nanti kita bertemu kepada Allah mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.